Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang Imam Bukhari sahabatnya, mungkin umat Islam sedunia sudah tahu siapa sosok beliau ini. Beliau ini adalah seorang ulama yang pakar tentang hadis tentunya. Dan hafalan beliau ini Masya Allah sangat luar biasa sahabatnya. Tentunya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari ini Allah berikan kecerdasan untuk menghafal banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun dibalik itu sahabat ya, di sini saya akan menampilkan sebuah video terkait masalah Imam Bukhari ini, yang mana di sini seorang Habib berdusta atas nama Imam Bukhari pernah minum dengan Rasulullah SAW. Yang mana di sini katanya Rasulullah SAW minum berdua dengan Imam Bukhari. Subhanallah sahabat ya, tentunya ini cerita yang tidak masuk akal. Karena Imam Bukhari rahimahullah itu lahirnya kapan? Imam Bukhari itu lahirnya 13 Syawal 194 Hijriah. Sedangkan dengan wafatnya Rasulullah SAW saja itu sangatlah jauh sahabat ya. Dan tentu saja cerita dari Habib ini sangatlah penuh dengan kedustaan. Sebenarnya sahabatnya dalam video ini bukan masalah Imam Bukhari yang jadi permasalahannya. Yang membuat saya agak kesal, kenapa ya? Demi untuk menarik perhatian jamaahnya, Habib ini rela untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apakah beliau ini tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang seringkali berdusta dan membuat dongeng atau khurafat-khurafat yang tidak masuk akal? Coba kita simak saja sahabatnya, bagaimana Habib ini bercerita tentang Rasulullah SAW minum bersama Imam Bukhari. Minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minumnya. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi. Minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Lagi-lagi sahabatnya, ketika saya melihat video para habaib ini, kenapa ya saya selalu menghela napas panjang? Karena rata-rata yang mereka ceritakan itu adalah penuh dengan kedustaan. Maka beliau mengangkat kedua belah tangannya, ya Allah, hujani kota Aden ini dengan hujan susu. Dan di saat seketika juga dengan gelapnya langit tersebut menurunkan hujan susu dengan sampai membanjirkan kota Aden. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga sahabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari khurafat dan kedustaan yang banyaknya di akhir zaman ini. Jadi benar sahabatnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu akan datang di akhir zaman nanti orang mencari harta, tidak peduli apakah itu harta yang halal atau harta yang haram. Jadi sahabatnya dari sini, kenapa saya mengatakan hadis ini sahabatnya? Karena dalam video ini Habib ini rela berdusta hanya demi menarik perhatian jamaahnya. Ujung-ujungnya yaitu cuan sahabatnya, karena tentunya dengan banyak jamaahnya Habib ini akan meraup keuntungan yang banyak tentunya. Maka dari itu sahabat ya, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati ini di atas agamamu. Nasihat saya
kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmis salaf. Tidak dapat tidak. Kembali ke manhaj salaf secara hakiki, bukan mengatasnamakan salaf, tetapi kembali benar merujuk kita ke manhaj salaf, akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya. Karena biasanya di zaman yang penuh dengan fitnah, maka akan terlihat jelas dan terang seperti matahari di siang bolong mana orang-orang yang berpaham sesat dan kepada firqah-firqah sesat dan asal mengatasnamakan nama saja ke ahlus sunnah atau ke salaf, terlihat pada zaman fitnah itu. Seperti pada hari ini terlihat jelas, oh fulan ternyata khawarij. Si fulan begitu semangatnya khawarijnya kelihatan, karena zaman fitnah itu ujian, dan ini sedang melanda kita. Kembali mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengimaninya, dan tetap belajar, duduk di majelis ahli ilmu. Kenapa ke manhaj salaf? Karena manhaj salaf inilah Islam. Karena kaum salaf sahabat yang kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Luar biasa manhaj yang besar ini. Bukan mengatasnamakannya, tetapi manhajnya khawarij, atau manhajnya hizbiyah, harakiyah, atau manhajnya muwazanah, dan lain sebagainya. Karena sahabatnya di akhir zaman ini sangat-sangatlah mengerikan, karena tentunya terlalu banyaknya fitnah dan kedustaan-kedustaan yang orang terbiasa untuk melakukannya. Sebagai penutup video saya ini sahabat ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua terlindungi dari banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan saya himbau untuk sahabat semua agar memperbanyak doa ini sahabat ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati ini di atas agamamu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.